Tulang ditemukan terkubur di lokasi konstruksi. Kerangka tersebut tidak teridentifikasi. Polisi mengirim tulang tersebut menuju Departemen Forensik. Di stasiun kereta, seorang pria menyaksikan berita dan terisak-isak, menundukkan kepalanya. Masyarakat melakukan protes di jalanan. Mereka ingin siswa dibebaskan dari hukuman penjara yang salah. Sebuah mobil menggeram di belakang mereka semua. Mobil tersebut dikemudikan oleh Hitae. Ia merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Hitae pergi menuju ke dealer, dan menjual mobilnya untuk mendapatkan uang tunai. Kembali menuju ruang asrama. Siswa lain tidak senang pada saat mereka melihat Hitae kembali. Mengingat dia menghindari protes di jalan. Temannya yang bernama Injae, lalu menghadapinya. Hitae menertawakannya dan berusaha memeluk Injae, namun akhirnya Injae memukul Hitae. Hitae duduk berdua dengan kekasihnya, Yujin. Yujin mengatakan pada Hitae bahwa mereka harus menikah. Yujin ingin memiliki suami seorang dokter, namun Hitae mengatakan bahwa ia lebih tertarik menjadi penyanyi. Ia ingin ikut festival menyanyi. Ia lalu menawarkan untuk memperkenalkan teman kampusnya di kedokteran untuk menikah dengan Yujin. Namun Yujin memukul wajah Hitae dengan tas. Hitae tiba di rumah sakit di mana Seokjul dirawat. Tiba-tiba bel alarm berbunyi. Ia melihat dengan ngeri ketika dokter dan perawat berlari ke unit perawatan intensif tempat Seokjul terbaring. Dokter mengatakan bahwa Seokjul mungkin tidak akan selamat. Hitae berdiri di depan Seokjul yang tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Seokjul setengah sadar sambil berkata dengan sangat pelan bahwa ia ingin dirawat di rumahnya, yaitu di Gwangju. Sementara itu di rumah sakit Gwangju, Myung-hee bekerja sebagai perawat dan dia bekerja sangat keras. Perawat lain tidak begitu senang dengan etos kerjanya. Mereka merasa itu membuat mereka terlihat buruk. Myung-hee menangani pasien yang kurang ajar. Pasien itu lalu mengadu pada direktur rumah sakit. Bukannya dibela, Myung-hee malah disuruh pergi. Kebetulan di ruangan itu ada Hitae yang sedang memohon pada direktur agar Seokjul bisa dirawat di rumah sakit tersebut. Namun direktur menolak karena Hitae tidak mempunyai dana kes yang cukup. Myung-hee bersiap pulang ke rumah. Ia lalu bertemu dengan temannya Suryeon. Keduanya disambut oleh Su-chan, yang kembali dari perjalanan bisnisnya. Myung-hee menerima surat dari universitas yang mengkonfirmasi bahwa dia telah diterima. Tetapi dia berencana menunda pergi karena harus mengumpulkan uang dulu. Saat ia akan pergi dari ruangan itu, ia berpapasan dengan Hitae. Hitae sedang tidur di kamar asrama. Ayahnya membangunkannya dengan kasar, dan memaksa Hitae kembali ke rumah. Di tempat lain, Suryeon ditangkap sebab membobol pabrik ayahnya dan mencetak selebaran untuk protesnya nanti. Di pagi hari dia dibebaskan. Namun ketika ayahnya mengetahuinya, ayahnya sangat marah. Bahkan, Suryeon disuruh ayahnya untuk kencan buta. Myung-hee senang karena berkesempatan mendapat beasiswa dari gereja. Namun syaratnya, Myung-hee harus berangkat dalam waktu 1 bulan, dan tiket pesawat tidak ditanggung. Sementara uangnya belum cukup untuk membeli tiket. Suryeon menawarkan kepada Myung-hee untuk menggantikannya di kencan buta yang diatur ayahnya, dengan imbalan berupa uang yang bisa dipakai untuk membeli tiket pesawat agar dia dapat pergi ke universitas di Jerman. Lama Myung-hee memikirkan, hingga akhirnya ia menyetujuinya. Dalam perjalanan, Hitae menyaksikan seorang anak laki-laki yang tertabrak mobil. Hal itu membuatnya terbawa kembali akan kenangan mengenai Seokjul. Sementara dia merasa terkejut, Myung-hee berlari melewatinya, dan memeriksa anak tersebut. Untungnya anak tersebut dalam kondisi baik-baik saja. Myung-hee membungkus lengannya, dan anak tersebut akhirnya pulih. Hitae memperhatikan Myung-hee, dan menyadari bahwa itu adalah perawat yang ia lihat kemarin di rumah sakit Gwangju. Myung-hee tiba di kencan butanya. Ternyata pria tersebut adalah Hitae. Myung-hee memperkenalkan dirinya sebagai Suryeon.